Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Segenap majelis GKJTU Jemaat Pendosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sutarto. Untuk petugas kolektan hari ini, tim SPKP 5, Ibu Paimah, Ibu Sri Mulyani, dan Ibu Yuliana Tomo. Warta jemaat yang pertama, ibadah PA dan Anjangsana Jemaat GKJTU Jemaat Pendosari akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 pukul 17, tempat keluarga Bapak Budiman. Pemimpin PA Ibu Pendeta Yuliana Wangsih, pujian dan doa Bapak Penatua Murtowo Edi. Dimohon kehadiran dari seluruh warga jemaat dan mohon dukungan doanya. Warta jemaat yang kedua, dalam rangka ibadah Padang HUT GKJTU Jemaat Pendosari yang sudah sempat diumumkan beberapa waktu yang lalu, maka kami informasikan bahwa pelaksanaannya adalah hari Minggu 24 September 2023 dan bertempat di Yogyakarta. Untuk hal-hal detail dan teknis akan segera diumumkan lebih lanjut. Namun tentunya majelis jemaat memerlukan data pasti mengenai siapa saja jemaat yang akan ikut. Maka dari itulah kami harapkan setiap jemaat, baik yang sudah menabung ataupun yang belum, baik yang sudah membayar ataupun belum, tersedia di meja amplop. Yang membayar ataupun belum, namun memang sudah akan ikut, silahkan mendaftar melalui lembar yang sudah tersedia di meja amplop, ataupun dapat menghubungi Ibu Sri Rahayu Ningsih dan Saudara Gideon paling lambat tanggal 10 September 2023. Karena hal ini berkaitan dengan transportasi dan lain-lain. Demikian warta yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ibadah warta jemaat yang ketiga, ibadah Minggu 10 September 2023 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yuliana Wangsih dengan menggunakan pujian hidung jemaat. Petugas kolektan tim Bapak 2, Bapak Sabto Kristiono, Bapak Sumarsono, Bapak Yohanes Yono. Song leader tim Song leader 3, Saudara Jantik, Saudara Kristi, dan Saudara Mada. Multimedia atau LCD, petugas 3, Saudara Krisno Utomo. Demikian warta jemaat pada Minggu pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita ibadah pada hari ini akan memakai liturgi yang terbaru. Nanti kita akan bersama-sama mengikuti jalannya tata ibadah liturgi yang terbaru pada Minggu pagi hari ini.
Ibu Bapak yang terkasih, kami undang untuk berdiri. Kita akan mulai ibadah Minggu hari ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Keesaan nomor 34. Kita masuk rumahnya. Pertolongan kita itu di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus turunlah atas kita sekalian. Amin. Disilakan. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikian sabda mula, dan mari kita sambut dengan kidung. Marilah kita siapkan hati dari kidung keesaan 41.
Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita mengaku dosa di dalam kidung pengakuan dosa. Mampirlah dengar doaku. dosa-dosa kita, dan marilah kita bangkit berdiri, kita menerima anugerah dari Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengkaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Demikianlah anugerah dari Allah, dan kita sambut dengan kidung ajaib benar, kidung Jemaat 40 ayat 1 sampai 4.
Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Demikianlah petunjuk hidup baru, dan kita akan memasuki firman Tuhan yang pada hari ini kita siapkan dari kitab Roma 12 ayat 9 sampai 21. Roma 12 ayat 9 sampai 21. Untuk firman Tuhan kita berdoa. Tuhan Allah Sang Sabda, kami bersyukur ya Tuhan, di pagi yang indah cerah ini Engkau membuka hari baru bagi kami, hari berkat, hari amanat. Dan kami juga bersyukur Tuhan mengundang kami dalam ibadah yang Tuhan selenggarakan pada pagi hari ini. Engkau yang membuka hati kami, pikiran kami, sehingga kami benar-benar dapat membaca, mendengarkan firman-Mu, merenungkannya, dan melakukan di dalam hidup. Dalam nama Allah Sang Sabda kami berdoa. Amin. Roma 12 ayat 9 sampai 21. Saya akan membaca ayat yang ke-9 dan ganjil. Bapak Ibu nanti membaca ayat-ayat yang genap secara bergantian. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Dan dalam saling kasih sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesusahan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sadari sendiri dalam hidup bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam kedamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika sesuatu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu mengumpulkan barang ini atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita semuanya, secara khusus keluarga besar GKJTU Bendosari yang senantiasa membaca firman Tuhan, merenungkan dan menghayatinya di dalam hidup. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, tentrem rahayu. Ya, sebagai pengantar dari khotbah pada pagi hari ini ada lagu Dandang Gulo yang akan dinyanyikan oleh Mas Bara. Silakan. Utamane wong dini tak urip ten abisa angin na imana marang sapodo padane pepadane tumut
sing kusa kasugining tembung bungao kang padha miyarsa kegulangen ing siang pantara ratri ciptanen ing wartoyo. Ya, terima kasih Mas Sederhana. Ini satu keluarga suaranya bindeng semua. Baru bilang. Ya, di dalam lagu Dandang Glo tadi ada kalimat utamanya wong tinitah urip, yang orang yang dititahkan hidup di dunia itu seperti apa. Nah, di dalam kalimat berikutnya ada yang terpenting di situ adalah angakehno panggawe becik, berbuatlah baik, ya, jangan jemu-jemu berbuat baik seperti yang difirmankan Tuhan di dalam kitab Roma 12 ayat 9 sampai 21 tadi. Nah, latar belakang munculnya surat dari Paulus kepada jemaat di Roma pada waktu itu seperti apa? Nah, Roma merupakan ibu kota kerajaan Romawi. Roma merupakan kota besar. Di situ banyak sekali orang pendatang dari berbagai macam belahan dunia dengan berbagai macam latar belakang. Ketika kekristenan dibawa ke sana dengan berbagai macam latar belakang dari umat Kristen di kota waktu itu, ternyata juga muncul banyak potensi untuk perpecahan. Latar belakang budaya, latar belakang profesi, dan berbagai hal yang menyekitari kota Roma pada waktu itu. Juga ada sesuatu kebijakan politik dari kerajaan Romawi yang bisa jadi akan membawa perpecahan bagi anggota jemaat. Nah, kita dapat membayangkan kalau saat ini ketika zaman era komunikasi itu begitu sangat mudah, trans penduduk itu juga amat mudah, orang bekerja tidak selalu pada tempat tinggalnya, tempat kelahirannya, tapi bisa transmigrasi, bisa urbanisasi atau kemana aja, bisa imigrasi dan sebagainya. Maka percampuran antar penduduk itu sangat tinggi. Bisa jadi di gereja di sini GKJ itu Bundosari kemungkinan juga ada pendatang-pendatang baru, sehingga mereka punya latar belakang. Bapak Ibu pasti juga punya latar belakang yang berbeda-beda. Bukan hanya gereja di sini, tetapi gereja-gereja lain sekarang semakin banyak percampuran. Kalau di Jawa ada etnis Jawa, ada etnis Sunda, ada Batak, ada Papua, ada Manado, ada Tionghoa, kadang-kadang juga ada orang Eropa dan sebagainya, dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda, dengan pekerjaan yang berbeda-beda. Semisal punya pekerjaan yang berbeda, tentu cara berpikirnya juga berbeda. Budaya berbeda juga menyebabkan ketika memutuskan sesuatu itu juga dengan cara berpikir yang berbeda-beda. Nah, disitulah kemudian Rasul Paulus memberikan nasihat supaya kita benar-benar bersatu di dalam persekutuan umat Kristen. Nah, kalau misalnya saat ini Bapak Ibu menggunakan liturgi yang terbaru, ini kebijakan dari mana? Dari sinode yang sudah kita rapatkan bersama, sudah kita sidangkan bersama. Artinya ini dari jemaat. Ketika pada bulan Maret yang lalu bersama-sama ada sidang sinode, setiap jemaat ada utusannya, sehingga ini menjadi keputusan, bukan keputusan kantor sinode, tapi ini keputusan bersama-sama. Nah, tentu bagi setiap jemaat punya cara berpikir yang beda-beda. Kok diubah meneh, dan begitu. Tapi saya yakin kalau di sini di Bundosari saya lihat mudah untuk menyesuaikan dari kebijakan-kebijakan yang ada. Relatif mudah diajak untuk berkembang, sehingga tidak kaget. Dari tadi tidak ada yang protes ya. Loh, kok arah-arahnya tidak dari sini tapi dari depan, kok tidak ada yang protes. Oh, itu tanda berarti
Bapak Ibu menerima, mengadaptasi dari hal yang baru. Ada lagu-lagu yang baru, oh ternyata juga ikuti saja. Ternyata mudah untuk berubah sesuai dengan perkembangan yang ada. Namun bagi orang-orang yang lain yang sulit berubah, kok durung mapan wis diganti, kok ngangel-angeli, kok angel men. Nah, bisa jadi ada yang seperti itu. Nah, tapi puji syukur di GKJ Bundosari mudah sekali untuk beradaptasi dengan hal yang baru. Tadi misalnya berita anugerah biasanya tidak berdiri ya, biasanya ya duduk saja. Ya, hari ini ada berdiri. Kenapa berdiri? Ini sebagai respon bahwa kita itu menerima anugerah Tuhan dengan penghormatan yang istimewa bagi sang pemberi anugerah. Ada penyalaan lilin yang biasanya dinyalakan oleh pewarta, tapi hari ini ada petugas khusus. Inilah perubahan-perubahan yang ketika seorang individu tidak mudah beradaptasi, itu menjadi sesuatu yang baru, bisa jadi menjadi shock. Tetapi puji syukur di sini dapat menerima dengan sebaik-baiknya. Nah, apa yang terjadi di Roma barangkali hampir sama, ada kemiripannya dengan yang terjadi pada dunia modern saat ini. Ketika setiap penduduk itu bisa bertemu di dalam satu tempat dengan latar belakang dan cara berpikir yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Rasul Paulus menasihatkan supaya setiap jemaat benar-benar bisa hidup di dalam cinta kasih Tuhan seperti yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau tadi di dalam jemaat ada berbagai macam latar belakang budaya, latar belakang keluarga, latar belakang politik dan sebagainya. Nah, ternyata pada waktu itu di Roma juga ada kebijakan dari Kaisar Claudius yang mengatakan bahwa semua orang Yahudi di kota Roma harus meninggalkan kota Roma. Padahal orang Yahudi yang pada waktu itu hidup di Roma sudah hidup sekian lama. Nah, sikap orang Yahudi sendiri kemungkinan juga ada yang terpecah. Barangkali yang masih baru-baru saja dengan mudah untuk kembali ke tempat lahirnya. Tetapi orang yang sudah lama tinggal di kota Roma juga akan kesulitan. Sehingga respon orang Yahudi terhadap kebijakan pemerintah Romawi bisa jadi berbeda-beda. Oh ya, kudu pindah, orang pindah. Nah, itu yang kemudian dikhawatirkan oleh Rasul Paulus akan terjadi perbedaan pendapat, perpecahan yang ada di dalam jemaat. Oleh karena itu nasihatnya sama, yaitu bersatulah, rukunlah, nyatakanlah kasih, berdoalah, berusahalah memberikan tumpangan. Artinya seperti yang diungkapkan dalam Dandang Blo tadi, angakehno panggawe becik, sehingga jemaat tidak terpecah belah oleh pemikirannya masing-masing, tetapi setiap jemaat dalam kehidupannya itu fokus kepada Kristus. Kristus telah memberikan cinta kasih yang tulus. Kristus telah memberikan cinta kasihnya yang sesungguhnya, yang sejati, yang tidak ada kepura-puraan. Ketika kita membaca firman Tuhan, sungguh nyata bahwa kasih Kristus itu kasih yang sempurna, kasih yang sejati, kasih yang tulus, kasih yang suci, kasih yang tidak ada kepura-puraan. Nah, ini juga dikhawatirkan ketika Rasul Paulus melihat kenyataan kehidupan masyarakat pada waktu itu. Tidak setiap orang itu menyatakan kasih itu dengan sungguh-sungguh. Nah, ini juga pesan bagi kita semuanya. Bapak Ibu, saat ini kita memasuki tahun apa yuk? Tahun politik, gitu. Kita akan ikut pemilu pada tahun 2024. Ketika kita melihat berita baik di TV, di media apapun, sudah mulai hangat, gitu.
belum panas, tapi masih sudah mulai hangat. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai anggota tubuh Kristus, kita benar-benar harus mengikuti teladan Kristus. Ketika kita menyatakan kasih adalah kasih yang tulus, kasih yang suci, kasih yang tidak pura-pura. Nah, loh, apakah ada kasih yang pura-pura? Pertanyaan gitu ya. Nah, nanti dapat kita lihat di dalam dunia perpolitikan. Biasanya Arab pemilu ada orang dermawan sekali. Ya, tentu kita tidak a priori ya, tidak memberikan itu kasih yang pura-pura, tidak ya. Maksudnya untuk bercermin kita sendiri, bukan menilai orang lain. Kalau orang lain itu memberikan sesuatu pada menjelang pemilu, ya itu silakan, itu hak mereka ya. Mau diterima atau tidak ya terserah kita. Nah, tapi ini firman Tuhan ini bukan untuk orang lain, tetapi untuk kita. Ketika kita menyatakan kasih, ya kasih yang benar-benar tulus. Ketika kita nyalon, ada yang calon di sini, ya nyatakan dengan tulus. Ya, menang ya puji syukur, kalah juga puji syukur. Itu berarti tulus. Kalau kita benar, misalnya ada yang sebagai calon legislatif. Nah, ini untuk orang Kristen. Jadi ini untuk orang Kristen yang adalah anggota tubuh Kristus. Ketika menyatakan kasih ya dengan tulus. Ketika nyalon legislatif, boleh enggak? Boleh, silakan, sangat-sangat boleh. Ketika kita memberikan sesuatu, boleh enggak? Boleh, tapi dengan sangat tulus, tidak mengharapkan imbalan. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kasih yang sejati, kasih yang tulus, yang tidak ada pamrih sama sekali. Nah, oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah diangkat dari belenggu dosa, telah dikeluarkan dari belenggu yang menyelimuti kita menjadi pribadi-pribadi yang merdeka secara Kristiani, benar-benar harus menjadi teladan dalam situasi apapun. Kita nyatakan dengan kasih yang tulus. Ketika ada kebijakan-kebijakan yang berada dari luar kita, apakah kebijakan pemerintah, kemarin rame di dalam dunia pendidikan ya, masalah zonasi rame sekali. Nah, kita harus menyikapi dengan bijaksana. Nah, kalau misalnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga misalnya perbedaan pilihan, boleh tidak kira-kira? Ya boleh saja toh. Istrinya milih yang hijau, ya, suaminya milih yang hijau nom, boleh saja. Tetapi harus benar-benar itu secara tulus hati dinyatakan, tidak perlu bahwa perbedaan dalam dunia ini menjadi perpecahan. Sekali lagi, kita sebagai pribadi-pribadi yang telah dimerdekakan, jadi kita itu benar-benar merdeka yang sungguh-sungguh ya. Bukan hanya merdeka secara fisik, tetapi secara rohani. Orang Kristen itu telah dimerdekakan dari belenggu yang melingkupi kita, menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Jadi oleh karena itu firman Tuhan pada saat ini sekali lagi, nyatakanlah kasih seperti yang Tuhan telah teladankan kepada kita, kasih yang tulus, kasih yang kudus, kasih yang sempurna. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Berbuat baik kepada siapapun tanpa melihat siapa dia, tanpa melihat agamanya, tanpa melihat latar belakangnya. Bahkan pada ayat-ayat yang terakhir ini, berbuat baiklah kepada orang yang jahat. Berilah tumpangan kepada semua orang tanpa memandang bulu. Berikanlah makan kepada orang yang kelaparan meskipun ia telah menyakiti dirimu. Karena dengan berbuat baik Anda telah seperti menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Inilah ajaran Tuhan. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Dan firman Tuhan yang penting juga pada pagi hari ini adalah berdoalah senantiasa.
Apa perlunya berdoa? Kita adalah orang yang lemah. Meskipun saat ini kita telah dimerdekakan, tetapi di dunia ini masih banyak godaan-godaan yang berasal dari luar kita. Secara Kristiani kita telah merdeka, secara rohani kita telah merdeka, tapi masih ingat bahwa kita saat ini masih berada di dunia yang tidak lepas dari berbagai macam godaan yang menyertai kita, yang melingkupi di sekitar kita. Itulah gunanya berdoa, karena kita tidak punya kekuatan yang sempurna, karena kekuatan yang sempurna datangnya hanya dari Sang Empunya kekuatan. Doa setiap saat ketika melakukan segala sesuatu, sehingga kita terhindar dari segala godaan, dan kita benar-benar setiap hari dalam segala apapun berjalan di dalam firman Tuhan. Hidup senantiasa merasakan berkat, dan hidup menjadi berkat. Amin. Kita hening jenak. Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur ya Tuhan atas firman Tuhan yang Engkau berikan kepada kami untuk senantiasa berbuat kasih dengan tulus kepada siapapun. Kami bersyukur Engkau telah mengangkat kami semuanya menjadi anak-anak Tuhan, menjadikan kami sebagai anggota tubuh Kristus, sehingga Engkaulah kepala kami yang senantiasa menginspirasi kami, menguatkan kami, menuntun kami, menjadi pembimbing di dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga benar-benar kasih Tuhan ada di dalam kehidupan kami, dan setiap ekspresi hidup kami hanya mengekspresikan cinta kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan, keluarga besar GKJTU Bendosari, dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, Yuswa Adi. Tuhan memberkati kami semuanya dengan berkat kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Tuhan juga memberkati semua program yang telah direncanakan di gereja ini. Tuhan adalah kepala gereja ini. Tuhan yang menuntun setiap anggota jemaat ini untuk senantiasa ikut ambil bagian di dalam setiap pelayanan yang ada. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Yunia Nawangsih dan keluarganya, seluruh anggota majelis dan keluarganya, seluruh aktivis-aktivis gereja dan keluarganya, dan setiap jemaat yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan ini. Tuhan senantiasa memberkatinya dengan berkat kekuatan dan hikmat kebijaksanaan. Berkat Tuhan melimpah atas kehidupan saudara-saudara kami yang terkasih. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk GKJTU seutuhnya dalam satu sinode. Tuhan memberkati gereja ini menjadi gereja yang dewasa, mandiri, misioner, kuat dan transformatif. Berkati seluruh pendeta, seluruh majelis, vikaris, dan seluruh jemaat di seluruh sinode GKJTU untuk ikut ambil bagian dalam setiap pelayanan di gereja, dan benar-benar gereja kami menjadi terang dan garam bagi dunia. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara yang saat ini sedang membangun. Tuhan memberkati pembangunan fisik, mental, spiritual, sehingga benar-benar bangsa kami menjadi bangsa yang adil, makmur, sejahtera dan sentosa. Memasuki tahun politik, tahun pemilu tahun 2024, kami sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan senantiasa melingkupi kami semuanya dengan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga tutur kata kami, tingkah laku kami hanya menyatakan cinta kasih Tuhan saja. Berkati kami dengan hikmat-Mu sehingga kami dapat memilah dan memilih
memilih yang baik untuk dapat kami nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, banyak hal yang harus kami mintakan kepadamu, namun kata-kata kami tidak sempurna, dan kami yakin bahwa Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan iman kita terkait dengan umat Tuhan di muka bumi di sepanjang zaman, dan terkait dengan kehidupan para malaikat di surga. Kita akan menyatakan iman kita yang akan kita kidungkan bersama-sama. Berkat Tuhan senantiasa tercurah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu hari ini kita akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan mengumpulkan persembahan dengan hitung bahwa persembahanmu, hitung kesan 379.
Bapak Ibu dan jemaat sekalian, marilah kita naikkan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan karunia-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami telah mempersembahkan sedikit daripada berkat-Mu yang telah kami persembahkan dalam bentuk persembahan Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat menjadikan kami semakin memuliakan nama-Mu Tuhan dan juga untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkatilah pengelolaan dalam persembahan kami ini Tuhan, sehingga pengelolaan persembahan ini dapat menjadikan gereja kami semakin bertumbuh dan kuat di dalam nama-Mu Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang telah mempersembahkan persembahan ini, kiranya persembahan ini juga memberkati setiap orang dan individu Tuhan. Dan juga Tuhan, kami akan menutup persembahan ini dengan doa yang akan kami nyanyikan dalam doa Bapa kami. Kembalilah ke dalam kehidupan masing-masing untuk menjalankan ibadah sejati atas tuntunan Roh Kudus, dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau tentrem rahayu. Amin. Kuutus kau. Kidung Kesan 747. Ku
kasih pelayanannya. Diberkahi dan berkati, berkati, berkayu, terberkahi, diberkahi ada Pak Jarwo, Pak Sih, ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Mas Dion, tutup di sana. Tutup di sana. Kenapa? Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara Yesus. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti ibadah secara online. Kami juga masih mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam ibadah yang akan kami laksanakan pada minggu depan. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam ibadah PA yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 September bertempat di keluarga Bapak Budiman jam 5 sore. Dimohon kehadiran dari seluruh warga jemaat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Wes, kita nganu sisan. Piye iki?